Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran ya? Kedengeran. Oke, untuk diskusi kali ini kita uh, berdiskusi tentang video pertanian inovatif pertemuan kedua tentang kekayaan sumber daya hayati dan lingkungan. Kita kan tadi udah pada nonton ya, terus udah dengar penjelasan dari Bapak dosennya tentang apa itu keanekaragaman hayati, terus jenis-jenisnya, dan banyak sekali contohnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Terus kita juga diberikan penjelasan tentang mengapa keanekaragaman hayati yang ada di bumi, terutama di Indonesia, perlu dilestarikan. Ada dari segi sosial, seni, dan kebudayaan, ekologis, etik, moral, ekonomi, dan lainnya. Terus pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi tentang mungkin ide tambahan atau solusi bagaimana konservasi keanekaragaman sumber daya hayati dan lingkungan Indonesia. Ada bisa silahkan yang punya ide atau materi yang ingin ditambahkan atau dibahas. Atau bisa mengulik kembali mungkin salah satu jenis kekayaan hayati di Indonesia lalu dijabarkan atau dielaborasi pemanfaatannya di bidang ekonomi misalnya atau di bidang lingkungan. Izin masuk. Ya, silahkan, Rafiana. Kalau saya pengen mengulik tentang keanekaragaman di Indonesia, khususnya di keanekaragaman jenis ikan itu ya. Kalau menurut kalian gimana untuk memanfaatkan keanekaragaman jenis ikan di Indonesia itu tapi tanpa merusak potensi sumber daya alam yang kita punya juga. Kira-kira ada yang punya pendapat atau gimana? Izin menjawab. Tadi kan sumber daya ikan di Indonesia kurang lebih berapa persen tadi ya? 37% kalau nggak salah ya. 37% spesies dari keseluruhan seluruh spesies yang telah ditemukan di dunia. Nah, beberapa di antaranya kan sebagai komoditas konsumsi perikanan misalnya. Nah, untuk menjaga kestabilan lingkungan, menurut saya dengan penangkapan ikan tanpa menggunakan bahan kimia atau juga nelayan bisa mengurangi penggunaan sonar karena bisa kalau di lautan kan kayak hewan-hewan seperti lumba-lumba atau paus kan mereka juga berkomunikasi melalui sonar. Kalau misalnya kapal-kapal menggunakan sonar gelombangnya terlalu dekat dengan kumpulan paus atau kumpulan lumba-lumba, bisa jadi mereka jadi tersesat dan biasanya terjadi uh, terdampar di pantai dan sebagainya. Terus juga kalau untuk faktor ekonomi, menurut saya untuk mengurangi impor beberapa komoditas misalnya kayak ikan-ikan mengurangi komoditas ikan. Oh ya, yang kemarin kasus komoditas bibit lobster itu kan nggak perlu karena kita juga udah punya banyak, bisa merusak pasar. Itu untuk segi ekonomi. Terima kasih. Ada ide lain?
Kalau saya ini sih kayak eh, mungkin lebih dibahas tentang keanekaragaman SPONG untuk farmasi ya kan itu kayak masih belum jarang gitu dibahas tentang SPONG untuk farmasi gitu. Jadi kayak masih apa sih belum inilah gitu informasinya tentang kayak itu. Mau izin nambahin boleh? Ya, silahkan. Tadi kan Tavi nanya gimana caranya supaya melestarikan tanpa merusak habitat aslinya kan ya. Dari berita yang dilansir sama Detikcom dari tahun sebelumnya itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengenjot produksi perikanan budidaya dimulai dari akhir 2019 sampai tahun 2024 mendatang. Instruksi tersebut diterjemahkan KKP dengan melaksanakan berbagai langkah dan strategi. Salah satu langkahnya itu adalah budidaya super intensif, di mana budidaya super intensif itu pemerintah Indonesia fokus untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan pesisir dengan memperhatikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada setiap tambak yang dioperasikan. Jadi dengan hal tersebut direncanakan ikan dapat dikembangbiakkan sesuai dengan kapasitas dan habitat seperti habitat aslinya. Jadi hal tersebut juga dapat mendukung ikan-ikan tersebut berkembang dengan biak. Jadi direncanakan tidak akan ada kepunahan atau krisis dari jenis ikan tersebut. Terima kasih. Ada ide-ide lain yang bisa disampaikan dari anggota lain? Izin masuk boleh? Ya, boleh. Jadi kalau si Anissa tadi kan bertanya tentang ini kegunaan spons laut ya, kalau nggak salah untuk bidang kimia gitu. Nah, dari yang saya baca itu ternyata spons laut itu dikelompokkan atas spons laut produk alam laut itu dikelompokkan atas sumber biokimia yang mudah untuk mendapatkan jumlah besar. Terus dan spons sendiri itu merupakan salah satu biota laut yang menghasilkan senyawa bioaktif. Itu banyak sekali manfaatnya, antara lain sebagai antibakteri, anti jamur, anti tumor, antivirus, anti fouling, dan menghambat aktivitas enzim. Jadi kalau menurut saya berarti bagus banget emang spons laut dalam bidang farmasi, cuma mungkin setahu saya memang masih jarang produk-produk farmasi yang dari spons laut. Jadi mungkin memang tugas kita untuk gimana ya lebih 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 mengetahui, lebih memahami itu karakteristik spons laut. Terima kasih.
Oke, baik, dari diskusi hari ini bisa disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia sangatlah melimpah dan perlu pemanfaatan yang lebih optimal dengan mempertimbangkan kelestariannya. Tadi kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara melestarikan dan membermanfaatkan ikan di Indonesia dan manfaat dari sponge laut pada bidang farmasi dan bidang lainnya. Untuk itu, karena waktu sudah melampaui batas, saya akhiri. Bila ada kata yang kurang atau yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.